Artikel berikutnya adalah artikel yang judulnya Does Religion Matter to Dividend Policy? Evidence from Buddhism and Taoism in China. Ya, kalau di artikel pertama tadi yang dicari atau yang dibahas adalah apakah dividen itu dipengaruhi oleh uh, kepentingan dari masing-masing pengambil keputusannya, apakah si pengambil keputusan itu oportunistik apa enggak. Ya. Kalau di artikel yang berikutnya ini adalah dividen ingin diuji apakah perusahaan yang membagi dividen itu dipengaruhi oleh satu ajaran atau arahan atau perintah dari agama tertentu. Apakah ada campur tangan keagamaan atau agama pada saat perusahaan memutuskan membagi dividen. Ya, argumennya sederhana, dividen itu dianggap sebagai atau dipandang sebagai sebuah sarana untuk berbagi. Ya, untuk berbagi. Sama seperti pada saat kalian bersedekah atau kalian baru dapat misal habis ngerjain sesuatu terus dapat bayaran, ya kemudian kalian sebagian saya sisihkan untuk siapa, untuk saya zakatkan atau sedekahkan, infakkan, gitu dan lain-lain. Nah, dividen itu dipandang sebagai hal yang seperti itu dari sisi perusahaan. Ya. Nah, jangan-jangan ada pengaruh agama, ajaran-ajaran agama terhadap pembagian dividen. Jangan-jangan ada perusahaan-perusahaan tertentu yang membagi dividen alasannya karena sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan di agamanya. Yaitu. Ya. Ini tuh prinsipnya mirip sama dengan pada saat saya mikir kenapa kok di Indonesia itu nggak ding. Kalian pernah dengar itu nggak? Kan sekarang lagi zaman-zamannya work from home, kemudian ekonomi melemah, terus Gojek itu menjadi kekurangan pendapatan, terus ada artis, kalau kalian baca beritanya, Nikita Mirzani beberapa kali memberikan bonus kepada ojol gitu kan sampai jutaan. Terus yang terjadi adalah beberapa hari kemudian banyak ojol yang ngetem di depan rumahnya Nikita Mirzani gitu. Kalian mungkin pernah baca beritanya. Ya, mungkin pernah baca beritanya. Nah, itu kan mental-mental yang namanya mental pengemis kan. Ya, nah, kenapa di Indonesia itu banyak yang seperti itu, banyak orang yang berprofesinya itu meminta gitu. Kita bisa lihat di lampu merah itu kan banyak, atau yang muter di komplek-komplek juga banyak. Nah, saya menduga ya sumbernya ada dua, dari internal si orangnya itu sendiri yang memang mungkin tidak punya pilihan, ya kan? Atau mungkin punya pilihan tapi malas dan lain-lain, ya kan? Dari internal sendiri. Atau kenapa di Indonesia banyak pengemis? Karena ada orang yang mau ngasih, gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa ada orang yang mau ngasih? Ya, kenapa ada orang yang mau ngasih? Mungkin ya, karena negara kita adalah mayoritas penduduknya tentunya beragama, ya, ada 5 agama dan 1 kepercayaan, dan utamanya lagi di semua agama itu tentunya mengajarkan untuk berbagi, untuk bersedekah, untuk menolong sesama. Mungkin itu yang melandasi kenapa ada masih banyak pengemis. Ibaratnya supply-nya masih banyak, ya demand-nya juga akan muncul. Ya. Nah, yang akan diuji di penelitian ini kira-kira hampir sama seperti itu. Ya. Pembagian dividen itu jangan-jangan bukan didasari dari analisis financial, analisis forecast macam-macam. Ya, tapi ya murni karena bentuk dari pengamalan ajaran agama. Ya. Kemudian yang diambil di konteksnya adalah Cina, yang dijelaskan oleh peneliti di sini.
The objective of our study is to examine, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara Buddhism and Taoism dan dividend payout decision, keputusan membagi dividen pada perusahaan-perusahaan Cina yang listing tahun 2003 sampai 2013. Kami berfokus kepada China karena ada beberapa alasan. Yang pertama, Buddhism and Taoism adalah dua major religion di China. Ya, intinya adalah Cina ini adalah salah satu negara yang penduduk yang beragamanya itu banyak, terutama agama Buddhism dan Taoism. Kan ada negara yang jumlah orang yang punya agama itu sedikit kan. Nah, di Cina tuh kebetulan sama seperti di Indonesia. Ya, jumlah penduduk yang memiliki agama itu banyak. Sehingga cocok dong karena dia mau menguji religion terhadap Cina, maka dia ngambil Cina. Ya. Nah, ini harus kalian garis bawahi pada saat kalian pas membuat mini riset ini atau skripsi, pada saat menentukan sampelnya itu mau di mana. Atau pada saat kalian memilih satu industri tertentu. Ya. Jangan sampai pemilihan industri tertentu itu murni alasannya adalah biar beda aja Pak dari yang lain, kayak gitu. Nah, itu jawaban yang nggak tepat. Itu ibaratnya udah ada penelitian mengenai religion terhadap dividen, kemudian dia menguji di Cina, karena Cina dianggap agama yang negara yang pengaruh agamanya itu kuat. Kemudian kalian menguji lagi, saya ingin menguji agama terhadap dividen, tapi pakai negara C aja. Nah, pas dilihat ternyata negara C itu negara yang mayoritas penduduk beragamanya itu rendah. Ya, kan nggak tepat jadinya. Ya. Atau mungkin kalian alasan kenapa kamu pakai industri ini? Karena penelitian terdahulunya pakai industri itu juga, Pak. Gitu kan? Itu juga jawaban yang nggak tepat. Ya. Kita berlindung di penelitian terdahulu itu nggak dibenarkan. Penelitian terdahulu itu gunanya untuk mendukung argumen kita, bukan kita jadikan sebagai tameng untuk melindungi argumen kita, bukan jadi argumen utama kita. Kenapa pakai ini? Kenapa ngukurnya pakai itu? Kenapa sampelnya industri ini? Karena sama dengan penelitian terdahulu, itu nggak tepat. Ya, harusnya dijelaskan penelitian ini menggunakan sampel di industri ini karena industri ini kebetulan karakteristiknya cocok untuk diuji di hipotesis yang kita ajukan, bla 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 bla. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu yang juga menguji di industri yang sama, misalnya. Ya, jadi penting untuk menjelaskan kenapa kita memilih suatu industri. Maka biasanya saya daripada repot-repot harus ngasih argumen kenapa milih industri tertentu, langsung saya nguji di Indonesia aja, semua perusahaan, semua industri. Ya. Jadi nggak perlu ngasih penjelasan karakteristik industri tertentu. Argumennya selalu di Indonesia. Kenapa di Indonesia? Karena sampelnya pengujian sebelumnya masih belum banyak. Kemudian Indonesia relatif masih berkembang, masih banyak sistem di pasar modalnya yang belum matang dan lain-lain. Ya, jadi itu ya. Jangan random milih perusahaan, jangan random milih industri, harus ada alasannya. Kalau nggak mau ngasih alasan ya pilihannya adalah semuanya dimasukkan, nggak dipilih-pilih. Kemudian di sini udah dijelaskan temuannya dia. Jadi ada beberapa artikel yang formatnya itu emang di introduction temuannya udah dijelaskan, kesimpulannya udah ditampilkan. Nih kan, temuan pertama, kami menemukan bahwa perusahaan yang berlokasi di wilayah dengan pengaruh Buddhism dan Taoism yang tinggi akan memiliki dividen payout yang tinggi dibandingkan di wilayah yang tingkat pengaruh keagamanya itu rendah. Ya. Kemudian yang nomor 2,
non-state owned enterprise atau perusahaan-perusahaan non BUMN menunjukkan hubungan yang lebih kuat antara agama dan dividen payout dibandingkan perusahaan-perusahaan BUMN. Ya. Jadi pengaruh di agama terhadap dividen itu lebih kuat pada perusahaan swasta, bukan di perusahaan BUMN. Argumen dari peneliti adalah perusahaan BUMN pengambil keputusan pembagian dividennya itu murni diambil oleh pemerintah. Dan pengambilan keputusan dividen oleh pemerintah itu dianggap bebas dari nilai-nilai keagamaan. Ya, bebas dari nilai-nilai keagamaan. Sehingga kalau perusahaan ini adalah BUMN-nya Cina, maka pengaruh agama terhadap dividen itu lebih rendah. Ya. Kemudian hipotesis yang ketiga atau temuan yang ketiga adalah perusahaan yang berada di wilayah yang memiliki strong formal legal institution, atau gampangannya ya mungkin bisa diterjemahkan sebagai perusahaan yang berada di wilayah dengan tingkat kepatuhan hukum yang tinggi, ya, tingkat kepatuhan hukum yang tinggi, memiliki hubungan agama terhadap dividen yang lebih rendah, ya, daripada perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah penegakan hukum yang lemah. Ya. Jadi ini ingin menguji apakah ada dampak perundang-undangan atau aturan baku terhadap pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai agama tertentu. Ya. Kalau di Indonesia ini kan fenomenanya kan kadang-kadang nilai-nilai keagamaan ini, nilai-nilai kebersamaan, keagamaan itu bisa melebihi nilai-nilai atau undang-undang baku kan, undang-undang tertulis. Contoh, kalau misal ada misal mungkin saya yakin hampir semua pernah menyaksikan ada orang meninggal, terutama orang muslim ya biasanya, pas mau diantar dari rumah sampai pemakaman itu melewati jalan raya, di mana jalan raya itu kalau kita lewat biasanya harusnya pakai helm gitu. Kan ada jalan yang harus pakai helm dan ada jalan yang nggak harus pakai helm kan, padahal ya semua jalan harusnya pakai helm ya, tapi ada jalan yang harusnya pakai helm. Kebetulan kemudian biasanya kan diarak tuh ya kan? Ambulansnya di depan, terus belakangnya diarak pakai kendaraan bermotor. Nah itu kalau kita amati banyak atau ada fenomena yang umum di mana itu orang-orang yang naik motor tanpa helm tuh nggak ditilang sama polisi, padahal ada polisi yang lewat. Artinya di situ nilai-nilai keagamaan di satu titik tertentu atau satu kondisi tertentu itu bisa lebih superior daripada perundang-undangan baku gitu ya. Itu saya selain sering menyaksikan, saya udah pernah melakukan ya. Jadi ini pengakuan dosa juga. Ya. Gitu ya, tapi kira-kira itu maksud dari hipotesis ketiga. Nah, kemudian yang menarik dari penelitian ini adalah bagaimana caranya kita mengukur agama ini. Ya. Bagaimana cara kita mengukur daerah yang tingkat keagamanya tinggi atau enggak. Ya. Yang dilakukan oleh peneliti adalah pertama, ya ini peneliti mengidentifikasi berbagai macam tempat ibadah Buddha dan Tao di Cina yang tersebar di seluruh penjuru Cina. Ya, diidentifikasi dulu. Kemudian setelah dipetakan tuh satu Cina ini semua vihara Cina itu Buddha itu bukan vihara ya. Buddha itu kuil apa ya? Itulah ya pokoknya tempat ibadahnya.
Kemudian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah memetakan di mana perusahaan itu berada, alamat perusahaan yang masuk ke dalam sampel. Ya. Di sini total perusahaannya itu adalah 10.127 perusahaan. Ya, yang tersebar di 31 provinsi. Nah, itu diidentifikasi alamatnya satu-satu. Ya, jalan apa, gitu kan, di provinsi apa, di kota apa, gitu, diidentifikasi. Kemudian setelah itu di cross checkkan dengan persebaran tempat ibadah Buddha maupun Tao. Ya, disilangkan datanya dengan tempat ibadah persebaran Tao, Buddha maupun Tao. Nah, perusahaan yang dalam 200 km itu, kemudian perusahaan A misal dicek dalam radius 2 km, 200 km, ada berapa tempat peribadatan. Ya. Semakin banyak tempat peribadatan yang berada dalam radius 200 km dari perusahaan, maka perusahaan ini dianggap memiliki tingkat religiusitas yang semakin tinggi. Ya. Karena bisa diasumsikan bahwa selain ada kemungkinan pengambil keputusan dalam perusahaan itu menjadi jamaah dari tempat peribadatan yang tersebar di sekitar perusahaan, bisa juga ada dugaan bahwa stakeholders perusahaan itu juga merupakan jamaah dari tempat ibadah yang bersangkutan. Ya. Jadi dianggap nilai-nilai keagamanya itu melekat kuat di pucuk pimpinan maupun di stakeholdersnya. Itu. Nah, kalau di perusahaan di Indonesia gampang ini. Maksudnya gampang dalam arti nyari tempat ibadah itu gampang di Indonesia ya. Nyari musola aja mungkin sekitar setiap 1 kilometer itu ada 3 sampai 4 atau 5 tempat ibadah ya, terutama untuk muslim ya, ada musola atau masjid. Gampang. Jadi penelitian ini secara kontekstual sangat bisa dilakukan di Indonesia, karena di Indonesia itu kan pengaruh keagamanya sangat kuat ya. Pengaruh keagamanya sangat kuat. Bahkan kemarin kan lagi rame-ramenya pada saat pemerintah melakukan revisi anggaran di berbagai macam kementerian, anggaran-anggaran banyak kementerian itu dipotong kecuali Kementerian Agama. Itu kan banyak orang yang protes ya. Gitu. Nah, jadi ini adalah cara mengukur variabel religionnya. Menarik ya ini cara mengukurnya sebenarnya. Cuma cukup akan sangat merepotkan, tapi hasilnya pasti akan setimpal. Dia menggunakan Google Earth ya. Jadi dicek. Pertama adalah dimasukkan alamat perusahaannya, kemudian dicek dalam radius 200 km itu ada berapa tempat peribadatan. Semakin banyak, maka semakin religius dianggapnya seperti itu. Jadi ini menggunakan asumsi bahwa semakin dekat seseorang atau perusahaan dengan tempat peribadatan tertentu, maka semakin religius orang tersebut. Ya. Jadi menggunakan logika yang sama, kalau rumah kalian itu jauh dari masjid, jauh dari gereja, itu berarti kalian orang yang nggak religius berarti. Kalau pakai logikanya peneliti ini. Rumah saya, rumah orang tua saya, dari rumah masa kecil saya maupun rumah saya sekarang, cuma selisih 2 rumah dari musola terdekat. Berarti saya adalah orang yang religius. Pindah rumah pun tetap rumahnya dekat sama musola, cuma selisih 2 rumah. Menurut penelitian ini. Kemudian ini adalah persebaran. Ini adalah tabel ini persebaran jumlah tempat peribadatan yang ada di masing-masing provinsi. Ya. Min itu nilai rata-rata, median nilai median, minimum itu adalah nilai terendah,
Nilai terendahnya Q1, Q3 itu adalah nilai yang berada di, jadi kalau misal datanya 100 nih, ada data 100 data. Data Q1-nya itu berarti data nomor 25. Ya, 25 data ke 25%. Data Q3-nya itu ada di data nomor 75. Ya. Kalau data 50-nya di mana, Pak? Data 50-nya ya min dan median. Ya, kan nilai tengahnya kan ada di Q2. Ya. Q2 itu kan data ke 50. Kalau dari 100 data 50 itu kan berarti nilai tengah. Nilai tengah kan min dan median. Ya. Minimum itu nilai nolnya. Q1 itu nilai data nomor 25. Min dan median itu nilai data nomor 50. Q3 itu nilai data nomor 75 dan maksimum itu nilai data nomor 100. Kalau datanya itu ada N-nya 100 ya. Oh. Kemudian ini adalah modelnya, dividen sama dengan religion ditambah berbagai macam variabel kontrol. Untuk hipotesis pertama. Hipotesis kedua, dimasukkan variabel moderasi dari BUMN. Variabel moderasi ya, jadi nanti ada yang namanya variabel mediasi, ada variabel moderasi. Kalau di sini yang digunakan adalah variabel moderasi. Dan model ketiga ini adalah untuk menguji hipotesis ketiga. Dividen di sini nanti diukur menggunakan dua variabel, dua proksi. Yang satu adalah dividen yield dan yang satu adalah dividen rasio. Dividen yield disebutkan sebagai jumlah total kas dividen yang dibagi dengan market value. Ya. Kemudian dividen rasio adalah kas dividen dibagi dengan total net income. Jadi dividen rasio ini adalah DPR biasanya kalau di tempat kita seringnya dividen payout ratio. Ya. Kemudian religion disebutkan bahwa jumlah tempat peribadatan yang berada dalam jarak 200 km dibagi 100. Biar datanya menjadi persentase ya dibagi 100. Kemudian state on enterprise adalah dummy variable bernilai 1 apabila perusahaan itu adalah BUMN dan 0 apabila dia non BUMN. MAT adalah ukuran kekuatan penegakan hukum di lingkungan perusahaan yang diukur dari jumlah lawyer dibagi dengan total populasi. Berarti semakin besar proporsinya, maka semakin banyak lawyernya, semakin baik penegakan hukumnya. Kira-kira seperti itu ya ceritanya. Kemudian variabel kontrolnya dijelaskan bermacam-macam, ada leverage, ada ROA, ada market value, market to book ratio, cash holding, dan lain-lain. Nah, kemudian ini yang ingin saya minta kalian perhatikan. Tabel 7 ini menunjukkan korelasi ya. Korelasi dari masing-masing variabel yang dipakai di penelitian ini. Nah, penekanannya adalah kita lihat di dividen ratio dan dividen yield dulu. Dividen ratio dan dividen yield itu adalah dua proksi untuk mengukur dividen. Nah, karena satu variabel itu menggunakan dua proksi, maka seharusnya dua proksi ini mau yang manapun yang dipakai itu nggak masalah. Ya kan, karena proksi apapun yang dipakai sama-sama bisa digunakan untuk mengukur dividen. Ya, artinya karakteristik dari proksi yang satu dengan proksi yang kedua itu harusnya sama. Nah, bagaimana cara kita membuktikan bahwa karakteristik proksi 1 dan proksi 2 itu sama? Caranya adalah dilihat dari korelasi antar dua proksi tersebut. Di sini ketemu nilai korelasinya adalah 0,69. 0,69 ini artinya dividen rasio dan dividen yield ini memiliki korelasi atau hubungan yang cukup kuat karena di atas 0,5 dan mendekati 1. Ya, berarti ini korelasinya kuat.
Nah, ini yang harus dimiliki apabila kita menggunakan lebih dari satu proxy untuk mengukur satu variabel. Misal profitabilitas, proxy-nya kan bisa pakai ROA, bisa pakai ROE. Saya mau pakai dua-duanya, ROA dan ROE untuk mengukur profitabilitas. Nah, supaya bisa dipakai dua-duanya atau supaya bisa saling menggantikan, supaya hasilnya sama, mau pakai ROA maupun ROE, korelasi antara ROA dengan ROE ini harus tinggi, ya, positif dan tinggi. Kalau misal korelasinya 0, ya berarti dua variabel yang berbeda. Nggak bisa kita gunakan untuk mengukur satu variabel yang sama. Gitu ya. Itu untuk korelasi antar proxy variabel. Kemudian dari koefisien korelasi ini bisa kita lihat juga apakah ada variabel independen yang memiliki korelasi yang tinggi dengan variabel independen yang lain. Ya. Yang kita hindari adalah pada saat antar variabel independen itu memiliki koefisien korelasi yang tinggi. Kalau dalam statistik, pada saat ada dua variabel independen atau lebih yang memiliki korelasi yang tinggi, maka muncul yang namanya multikolinearitas. Multikolinearitas. Multikolinearitas itu yaitu pada saat ada variabel independen yang korelasinya tinggi. Nah, kalau antar variabel korelasinya tinggi artinya kita menguji dua variabel yang definisinya beda tapi sebenarnya sama. Gitu. Contohnya apa? Contoh kalian variabel independen, yang satu ukuran perusahaan, yang satu profitabilitas. Kan secara definisi beda ya ukuran perusahaan dan profitabilitas. Kemudian ukuran perusahaan yang ukurnya pakai total aset. Ya, total aset. Kan bisa digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan. Profitabilitasnya ngukurnya pakai ROA, return dibagi total aset. Nah, ada kemungkinan dua proxy ini, total aset untuk mengukur ukuran perusahaan dan total aset yang ada digunakan untuk mengukur ROA, itu akan menyebabkan korelasi dari dua variabel ini tinggi. Ya, kenapa? Karena dua variabel yang berbeda, tapi sumber datanya sama. Nah, itu koefisien korelasinya bisa tinggi, pada saat koefisien korelasinya tinggi, kita dianggap menguji dua variabel yang sebenarnya sama, tapi kita anggap berbeda. Padahal sama aja sebenarnya, harusnya nggak boleh. Maka muncul multikolinearitas. Ya, jadi pastikan variabel independen antar variabel independen itu korelasinya rendah. Kemudian masuk ke pengujian hipotesis 1. Langsung saja kita lihat hasilnya. Dibagi menjadi 6 kolom. Kolom 1, 2, 3 itu variabel dependennya menggunakan proxy dividend yield. Kolom 4, 5, 6 variabel dependennya menggunakan proxy dividend ratio. Jadi cuma diganti variabel dependennya. Nah, pada saat dua proxy ini memiliki korelasi yang tinggi, mau digonta-ganti mau digonta-ganti variabel dependennya, hasilnya tetap sama. Model 1, 2, 3, variabel religionnya tetap positif. Semakin tinggi tingkat keagamaan atau tingkat religiusitas di sekitar wilayah perusahaan, semakin tinggi juga dividen yang akan dibagi. Model 456 juga sama, semakin tinggi tingkat religiusitas di sekitar wilayah perusahaan, maka semakin tinggi perusahaan dibagi. Ini juga sama, positif, positif, dan positif. Ya, terbukti. Kemudian
tabel berikutnya ini menguji hipotesis kedua. Ya. Hipotesis kedua kita fokusnya sama yang baris kedua dan baris ketiga. Religion bisa kita lewatkan aja. Ya. Intinya masih positif signifikan kan religion. Nah, kita lihat dulu model kedua, baris kedua. BUMN ini SOE adalah BUMN dummy bernilai 1 apabila perusahaan BUMN dan bernilai 0 apabila perusahaan non BUMN. Bisa kita lihat hasilnya adalah positif semua. Positif, 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 positif. Artinya jumlah dividen yang dibagi itu rata-rata lebih banyak dibagi oleh perusahaan BUMN daripada perusahaan non BUMN. Ya, lebih banyak perusahaan BUMN daripada non BUMN. Gitu ya. Karena positif dan signifikan dan ini dummy, 1 apabila BUMN dan 0 apabila non BUMN. Kemudian hipotesisnya adalah pengaruh religion terhadap dividen akan lebih lemah apabila perusahaan itu adalah perusahaan BUMN. Karena keputusan pembagian dividen oleh perusahaan BUMN itu tidak dilandasi oleh agama, tapi dilandasi oleh kepentingan yang lain. Jadi pengaruh agama terhadap dividen itu akan rendah, akan menurun, akan melemah. Nah, bagaimana caranya kita tahu bahwa pengaruh agama ke dividen akan melemah apabila perusahaan itu adalah BUMN? Caranya adalah kita lihat koefisien dari interaksi antara BUMN dan agama. Koefisiennya adalah minus 0,0036. Kemudian kita bandingkan dengan koefisiennya agama terhadap dividen. Agama terhadap dividen, koefisiennya adalah 0,0049. Setelah diinteraksikan, setelah dimoderasi oleh BUMN, ternyata pengaruh agama terhadap dividen itu menjadi minus 0,0036. Dari positif 0,0049 ke minus 0,0036 ini menguat apa melemah? Ya. Ini namanya melemah, ya kan? Maka hipotesis yang menunjukkan atau menduga bahwa ada pengaruh atau pengaruh agama terhadap dividen akan melemah pada saat perusahaan itu adalah BUMN terbukti. Ya, terbukti. Ada pertanyaan nggak? Menarik nggak penelitiannya? Menarik loh ini loh. Banyak hal-hal baru yang diperoleh. Kemudian yang ketiga, ya. Jadi ini ingin menguji bahwa pengaruh agama terhadap pembagian dividen itu akan melemah apabila wilayah tempat perusahaan itu berada memiliki penerapan hukum yang baik, ya, penerapan hukum yang baik. Nah, prinsipnya sama dengan yang interaksi BUMN tadi. Ya. Kita lihat koefisien dari religion ke BUMN, religion ke dividen.
0,0057. Kemudian kita lihat interaksi legal institution dengan agama, minus 0,0005. Artinya koefisien betanya itu melemah pada saat religion diuji ke dividen itu positif dan signifikan, pada saat diinteraksikan dengan legal institution itu menjadi negatif, melemah. Ya. Jadi sama ya cara membacanya. Nah, nanti ada pertanyaan nih, misal kalian nguji moderasi, mungkin kalian akan menemukan pertanyaan. Pak, kalau misal saya hipotesisnya melemah, terus misal di sini ya, di sini ketemunya adalah 0,001, itu berarti terbukti nggak? Ya. Apakah melemah itu kalau awalnya positif harus jadi negatif? Atau kalau menguat itu apakah awalnya negatif harus menjadi positif? Artinya melemah menguat itu harus melibatkan perubahan tanda apa enggak, Pak? Kalau awalnya koefisiennya 0,01, kemudian melemah menjadi 0,001, itu udah boleh dikatakan melemah enggak? Ya. Nah, di sini ada dua kepercayaan ya. Jadi ini tergantung masing-masing penelitinya. Ada peneliti, saya ingat dosen saya dulu bilang, melemah itu ya harus, melemah menguat itu harus melibatkan perubahan tanda. Ya. Kalau yang awalnya positif harus jadi negatif. Kalau yang awalnya negatif menguat harus menjadi positif. Ya. Tapi ada juga yang nggak harus berubah tandanya. Yang penting nilai koefisiennya itu lebih kecil atau lebih besar dari yang sebelumnya. Misal koefisien awalnya minus 0,1. Kemudian hipotesisnya melemah. Ya, melemah. Kemudian hasil koefisien interaksinya menjadi minus 0,5. Itu melemah atau menguat? Itu namanya melemah kayak gitu. Ada yang bilang seperti itu. Ya, jadi dari minus 0,1 menjadi minus 0,5 itu disebut sebagai melemah. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan nggak di sini? Tapi untuk yang Taoism itu menguat berarti Pak, atau gimana? Yang mana? Model 3. Yang iya tiga. Nah, model 3 ini kan sebenarnya kalau kita lihat sini ya, misal yang ini ya, yang lebih gampang penjelasannya. Ini semuanya ini positif ke negatif, positif negatif, positif negatif. Ini semuanya melemah. Ya, ini semuanya melemah. Dari religion ke interaksi antara BUMN dan religion, dari positif ke negatif. Kalau kita yang lihat legal institution, yang Buddhism dividend yield, pertama positif ke negatif, melemah juga. Taoism ini positif ke positif, tapi nilai positifnya lebih kecil, ya kan? 0,0117 menjadi 0,0007. Ini kan lebih rendah. Artinya melemah juga, walaupun nggak signifikan nih. Ya, ini nggak signifikan ya. Yang all ini juga positif jadi negatif, positif jadi negatif. Ini 0,32 menjadi 0,02. Ini melemah juga, tapi tidak signifikan. Ya. Nah, kayak gini nih bisa diakali. Data ini kan sebenarnya nggak terlalu bagus ya. Kenapa kan bagus kalau misal bentuknya kayak ini nih. Semuanya sama. Model 1, 2, 3 konsisten semua, positif terus melemah, positif melemah, positif melemah. Dan signifikan semua. Sedangkan yang MAP ini atau legal institution ini dia kan yang Taoism nggak signifikan. Jadi sebenarnya tampilannya nggak terlalu bagus. Ya. Jadi tapi si peneliti tetap memutuskan untuk oke ditampilkan aja walau nggak signifikan. Setidaknya argumennya adalah koefisiennya setidaknya melemah nih. Walaupun belum signifikan. Gitu. Ada pertanyaan?
Ini menarik nih, saya harap sih ada yang entah risetnya atau skripsinya ntar mereplikasi ini dengan sedikit, dengan modifikasi tentunya ya. Karena secara kontekstual tuh kita udah dapat nih, Indonesia negara yang pengambilan keputusannya itu bisa kita katakan sangat dipengaruhi oleh agama gitu ya. Bisa dipengaruhi agama. Ya, kayak corona aja kan ada yang ngomong gak apa-apa, corona kan nasib Tuhan yang tahu kan gitu kan. Jadi setiap pengambilan keputusan masyarakat di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama. Maka sangat cocok nih penelitian ini dilakukan di Indonesia. Cuma PR-nya adalah gimana caranya memastikan bisa mengukur variabel religionnya. Ya. Karena itu adalah kunci keunikan dari penelitian ini, si variabel religion ini. Nanti pada saat religion ini sudah bisa diidentifikasi, variasi penelitiannya bisa macam-macam. Gak cuma ke dividen, bisa ke yang lain. Ya, bisa ke yang lain. Ada pertanyaan nggak? Pak, kalau misalnya kita mau replikasi misalnya di Indonesia, kalau di paper yang ini kan Taoism dan Buddhism itu bisa mirip tapi masih ada perbedaannya. Kalau misalnya di Indonesia makanya aliran gimana Pak? Aliran apa? Aliran kan agama Islam juga mempunyai macam-macam aliran. Nanti mengidentifikasi alat ukurnya gimana? Alat ukurnya. Kan kalau di sini kan ukur religiusitasnya kan dari tempat ibadah kan. Iya. Kan antara tempat ibadahnya Buddha dan tempat ibadahnya ajaran Tao kan di sana saya rasa jelas kan. Nah kalau misal di Islam ada Oh aliran iya. yang LDI sama aliran Sunni itu kan gimana bedanya? Kalau LDI jelas ya. Nah itu yang harus dipikirkan. Mungkin justru kalau pakai Islam aja udah jelas. Alasannya satu karena Islam itu agama mayoritas di sini kan gitu. Jadi dianggap Oh iya. pengaruhnya lebih besar dan lain-lain gitu. Justru nggak usah dipecah, didetailkan udah cukup menurut saya. Kan ngidentifikasi jumlah masjid dan musola juga lebih gampang daripada mengidentifikasi jumlah tempat ibadah yang lain di Indonesia. Nyarinya kan lebih gampang. Gitu. Oh iya. Ya baik Pak. Ya. Lagi pertanyaan? Nanti mungkin bisa dibagi per provinsi. Ini kan juga dibagi per provinsi nih. Buat aja provinsi dari Aceh sampai ke Papua Barat, ya kan? Diidentifikasi jumlah. Mungkin bisa bukan tempat peribadatan. Misal yang gampang adalah persebaran agama penduduk di masing-masing provinsi. Kan itu gampang, lihat data BPS aja ada kan. Jawa Tengah gitu persebaran agama penduduknya apa aja kan gitu bisa. Itu lebih gampang daripada mengidentifikasi tempat ibadah. Kalau tempat ibadah apakah ada data tabulasinya, saya nggak tahu ya. Apa masa harus ngecek manual di Google Maps gitu terus dihitung satu-satu, itu kan juga akan sulit ya. Bisa lah macamnya, nggak harus persis tapi kira-kira bisa kalian modifikasi sesuai dengan ketersediaan datanya ya. Ada lagi pertanyaan? Pak, tanya Pak. Kalau Hmm. kita menentukan mengukur religionnya ya Pak ya, itu kita harus mendasarinya dengan yang terdahulu enggak ya Pak ya? Enggak, penelitian terdahulunya kalau misal nanti kalian buat misal konteks agamanya adalah Islam. Terus kalian harus mencari penelitian terdahulu yang menguji agama Islam terhadap dividen. Itu belum tentu ada. Penelitian terdahulunya ya penelitian terdahulu ini. Agama terhadap
dividen gitu. Nggak harus sama persis ya penelitian terdahulunya. Nggak harus sama persis. Jadi kalau yang dimaksud apakah penelitian terdahulu yang kita gunakan itu harus ada? Ya harus ada. Ya, untuk membuat kuat argumen kita. Kemudian apakah penelitian terdahulu yang harus ada itu harus sama persis dengan yang kita uji? Enggak harus sama persis. Ya. Kita bisa menggunakan artikel ini sebagai penelitian terdahulu bahwa sudah ada penelitian di Cina yang menguji agama terhadap pembagian dividen. Ntar kita bisa menggunakan argumen yang mirip dari penelitian ini, kemudian bisa kita kembangkan. Karena di negara Indonesia ini mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, maka kami rasa cocok menggunakan religiusitas yang diukur dari ukuran agama Islam dalam penelitian ini. Kemudian apakah harus diuji ke dividen juga, Pak? Nggak harus. Ya, nggak harus. Jadi walaupun penelitian terdahulu, misal ini penelitian terdahulunya adalah religiusitas Buddha dan Tao ke dividen, kita nggak harus persis ke dividen, ya, nggak harus uji. Berarti di Indonesia kita juga harus ujinya Buddha, Pak, karena penelitian terdahulunya Buddha. Nggak harus. Ya, gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, maka saya akhiri untuk pertemuan ini. Kita lanjutkan hari Jumat untuk membahas tema terakhir yaitu behavioral finance. Gitu ya.